Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kami dari kelompok 11 Perilaku Administrasi kelas Niaga A akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raisa Diva dan bersama kedua rekan saya ada Salvina Alitea dan Muhammad Syafi'i. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan semuanya. Di slide pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini didefinisikan sebagai norma-norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas para anggotanya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Untuk karakteristik dari budaya organisasi ini terdapat 7 karakteristik utama. Yang pertama adanya inovasi dan pengambilan risiko. Karakteristik ini mencoba mendorong anggota untuk bersikap selalu inovatif dalam bekerja khususnya pada penyelesaian masalah. Nah, selain itu juga anggota diminta untuk tidak takut dalam mengambil risiko asalkan telah melalui perhitungan yang matang. Yang kedua, memperhatikan secara mendetail. Jadi, para anggota organisasi ini diminta fokus pada hal yang dikerjakan dan selalu teliti dan mendetail dalam menganalisis. Yang ketiga, ada outcome orientation. Manajemen organisasi memusatkan pada keluaran khususnya pada kebermanfaatan bagi berbagai pihak. Yang keempat, ada people orientation. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh organisasi ini harus melalui pertimbangan bahwa dampaknya ini harus positif terhadap anggota dalam organisasi. Yang kelima, ada berorientasi pada tim, yaitu program dan tindakan dalam organisasi ini condong pada kinerja tim dibandingkan kinerja personal. Yang keenam, ada aggressiveness, yaitu budaya organisasi membuat anggota bertindak agresif dalam bekerja. Yang terakhir, ada stabilitas. Seperti pemaparan slide sebelumnya, yang dikatakan bahwa budaya organisasi itu menunjukkan bagaimana karyawan memahami karakteristik dari organisasi. Maka, budaya organisasi ini tuh mewakili persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya organisasi ini hanya valid jika individu dengan latar belakang yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda dalam organisasi menggambarkan budaya dalam istilah yang sama. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih terminologi apa aja yang ada di dalam budaya organisasi. Yang pertama itu ada dominant culture. Di sini maksudnya budaya yang berlaku secara menyeluruh di dalam organisasi. Nah, untuk core value sendiri itu isi dari dominant culture yang berisi nilai-nilai primer atau dominan yang diterima di seluruh organisasi. Nah, yang ketiga ini ada subculture. Di sini maksudnya budaya kecil dalam suatu organisasi biasanya ditentukan oleh penunjukan departemen dan pemisahan organisasi. Subkultur ini tuh cenderung berkembang dalam organisasi besar sebagai respon terhadap masalah umum atau pengalaman yang dihadapi sekelompok anggota di departemen atau lokasi yang sama. Terminologi yang terakhir ini ada strong culture dan weak culture. Jadi semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka, maka semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Di terminologi ini tuh di dalam suatu organisasi berguna untuk membandingkan dan membedakan antara apa itu yang dimaksud dengan strong culture dan weak culture. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama, ada memiliki peran yang menentukan batas dan menciptakan perbedaan antara organisasi yang lain. Kedua, budaya organisasi sebagai identitas anggota organisasi. Yang ketiga, membantu dalam pembentukan komitmen. Keempat, mendukung terciptanya loyalitas dalam sistem sosial. Yang kelima, membentuk sikap dan perilaku karyawan.
Selanjutnya, budaya organisasi dapat menciptakan iklim. Maksudnya apa? Jadi, iklim organisasi ini mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja mereka. Budaya ini dapat menciptakan suatu iklim organisasi yang berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi individu. Jadi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa iklim tempat kerja yang positif dapat dikaitkan dengan tingginya kepuasan pelanggan dan kinerja dari organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi etis budaya. Nah, dimensi etis budaya ini tuh akan mempengaruhi cara anggota individu berperilaku. Maksudnya apa? Jadi, di konsep ini membahas mengenai tentang perilaku benar dan salah di tempat kerja yang mencerminkan nilai-nilai sebenarnya dari organisasi dan membentuk pengambilan keputusan etis para anggotanya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai peran budaya dari suatu organisasi. Yang pertama ada culture and sustainability. Jadi sesuai namanya, keberlanjutan ini mengacu pada praktik yang dapat dipertahankan selama periode waktu yang lama. Praktik organisasi yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena alat atau struktur yang mendukungnya tidak dirusak oleh proses. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan bisnis yang benar-benar berkelanjutan, organisasi harus mengembangkan budaya jangka panjang dan menerapkannya ke dalam nilai praktik. Yang kedua ada culture and innovation. Perusahaan yang paling inovatif biasanya sering ditandai oleh budaya mereka yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, berorientasi pada visi. Selanjutnya ada culture as an asset. Seperti yang telah kita bahas, budaya organisasi dapat memberikan lingkungan etika yang positif dan menumbuhkan inovasi. Budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku karyawan yang jelas menguntungkan organisasi. Selanjutnya ada culture as liability. Di sini, budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku karyawan yang jelas menguntungkan organisasi. Namun, terdapat juga nih aspek-aspek pada budaya yang berpotensi menjadi disfungsional. Biasanya faktor utama yang menandakan sebuah budaya ini berkonotasi disfungsional biasanya karena pelembagaan. Yang kedua, menolak perubahan dan keanekaragaman. Yang ketiga, serta menolak potensi untuk melakukan akuisisi dan merger. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kebudayaan dalam suatu organisasi dapat terbentuk. Founder ataupun leader dari suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan budaya organisasi. Hal ini dikarenakan founder ataupun leader dari suatu organisasi tersebut merupakan penentu terkait dengan nilai-nilai apa sajakah yang dianggap sesuai atau tepat guna mencapai tujuan dari organisasi. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan dasar dari pembentukan budaya organisasi. Robbins menyatakan bahwa proses penciptaan atau pembentukan budaya organisasi terjadi dalam 3 cara. Pertama, para pendiri dan pemimpin hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang memiliki pola pikir yang sama dan sependapat dengan cara-cara yang mereka tempuh. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanaman nilai. Kedua, para pemimpin dan pendiri organisasi melakukan sosialisasi terhadap karyawan dengan memberikan contoh bagaimana cara mereka bekerja. Selanjutnya, perilaku pendiri dan pemimpin akan mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri mereka dan menginternalisasikan kepercayaan, nilai-nilai dan asumsi mereka terhadap organisasi. Jika dilihat dari gambar, filosofi dari founder ataupun leader akan organisasinya akan memengaruhi kriteria dari proses seleksi. Setelah melakukan proses seleksi, para pemimpin dan para pendiri organisasi melakukan penanaman nilai, baik dengan cara sosialisasi ataupun memberikan contoh
bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka tetapkan. Hal ini berguna untuk menciptakan budaya organisasi bagi pegawai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mempertahankan budaya organisasi. Budaya yang telah hadir dalam organisasi perlu untuk dipertahankan. Hal ini berguna untuk tetap menyelaraskan kegiatan organisasi dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Adapun faktor utama dalam mempertahankan budaya organisasi. Faktor yang pertama adalah kegiatan rekrutmen dan seleksi. Kegiatan rekrutmen dan seleksi merupakan pintu utama organisasi melakukan identifikasi terhadap calon pelamar. Identifikasi yang dilakukan ialah identifikasi terkait nilai-nilai yang dimiliki oleh calon pelamar. Selain itu, melalui proses rekrutmen dan seleksi, para pelamar kerja juga akan mengetahui nilai-nilai ataupun budaya yang dimiliki oleh organisasi. Proses ini memungkinkan pemberi kerja dan pelamar untuk menghindari ketidaksesuaian dan mempertahankan budaya organisasi dengan menghilangkan mereka yang mungkin menyerang atau merusak nilai-nilai yang telah ada dalam organisasi. Faktor yang kedua adalah perilaku top management. Perilaku dan tindakan dari manajemen puncak akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para pegawai akan memperhatikan perilaku manajemen, di mana kejadian-kejadian yang diamati tersebut dalam kurun waktu tertentu dapat menetapkan norma-norma yang kemudian meresap ke bawah melalui organisasi. Adanya sosok leadership sebagai panutan dalam bertindak merupakan cara untuk mempertahankan budaya organisasi yang telah ada. Faktor yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses adaptasi seorang pegawai terhadap budaya organisasi. Adapun tahapan dalam proses sosialisasi. Yang pertama adalah pre-arrival stage, yang kedua adalah encounter stage, dan yang terakhir adalah metamorphosis stage. Tahapan pertama adalah pre-arrival stage. Pada tahap ini, proses sosialisasi terjadi sebelum karyawan baru bergabung ke organisasi atau pada saat proses rekrutmen dan seleksi. Tahapan yang kedua adalah encounter stage. Pada proses sosialisasi ini, karyawan baru melihat seperti apa organisasi itu sebenarnya dan berhadapan dengan kemungkinan bahwa harapan dan kenyataannya dapat berbeda. Tahapan yang terakhir adalah metamorphosis stage. Pada tahap ini menunjukkan perubahan atau penyesuaian diri pegawai dalam pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi. Outcome dari tahap ini adalah produktivitas pegawai, komitmen dari pegawai, ataupun turnover dari pegawai. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai pilihan sebagai berikut. Pertama adalah formal dan informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan cara memberikan orientasi khusus dan pelatihan pekerjaan kepada karyawan baru. Sedangkan pada sosialisasi informal, karyawan langsung diterjunkan ke dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah individual dan kolektif. Sosialisasi yang dilakukan secara individual akan memberikan pengalaman yang berbeda terhadap setiap karyawan. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif akan memberikan kesamaan pengalaman yang didapat oleh karyawan baru. Selanjutnya adalah fix dan variabel. Hal ini mengacu terhadap waktu dilakukannya proses sosialisasi. Pada waktu fix, hal ini mengartikan bahwa proses sosialisasi telah ditetapkan dengan jadwal tertentu. Sedangkan dengan variabel berarti proses sosialisasi dilaksanakan apabila para pemimpin atau pendiri menganggap bahwa karyawan baru tersebut sudah siap melakukan proses sosialisasi budaya organisasi.
Selanjutnya adalah serial and random. Pada proses sosialisasi serial, perusahaan atau organisasi akan menyediakan pendamping bagi para karyawan baru untuk mendorong mereka dalam bekerja. Sedangkan pada proses sosialisasi secara random, organisasi ataupun perusahaan tidak memfasilitasi karyawan baru dengan program pendampingan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi investiture dan divestiture. Sosialisasi investiture mengasumsikan bahwa kualitas dan kualifikasi pendatang baru atau karyawan baru adalah unsur yang diperlukan untuk keberhasilan organisasi, sehingga kualitas dan kualifikasi ini didukung sepenuhnya oleh organisasi. Selanjutnya adalah sosialisasi divestiture. Sosialisasi ini mengusahakan untuk menghilangkan karakteristik tertentu dari proses rekrutmen, sehingga membentuk karyawan baru menjadi peran yang tepat. Selanjutnya adalah bagaimana pegawai mempelajari budaya organisasi. Budaya organisasi diperkenalkan kepada pegawai melalui beberapa bentuk, yaitu melalui cerita, ritual, simbol, dan bahasa. Yang pertama adalah ritual. Ritual merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang berguna untuk mengungkapkan dan meneguhkan nilai-nilai organisasi, sasaran apa yang paling penting, dan orang-orang mana yang dianggap penting. Yang kedua adalah simbol. Simbol-simbol materi mengatakan kepada para karyawan siapa yang penting, tingkat kesamaan yang dikehendaki oleh top management, dan berbagai jenis perilaku yang diharapkan dan layak. Sebagai contoh, apabila suatu organisasi menetapkan terkait cara berpakaian, hal itu merupakan salah satu bentuk simbol yang dilakukan organisasi untuk memperkenalkan budaya organisasi yang ada. Yang ketiga adalah cerita. Founder akan menceritakan berbagai pengalaman dalam perjalanan membangun organisasi atau perusahaan yang ia bangun. Hal ini dilakukan untuk memberikan dorongan bagi karyawan untuk mengenali dan mempelajari budaya organisasi yang ditanamkan oleh founder ataupun para pemimpin. Dan yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, hal ini menggambarkan seseorang diterima di satu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke influencing and organizational culture. Dalam mengembangkan budaya dalam organisasi, kita dapat meningkatkan aspek etis, positif, dan spiritual lingkungan organisasi kita. Kita mulai dari unethical culture. Di sini, manajer dapat menciptakan kebudayaan yang lebih etis dengan cara, pertama, menjadi model berperan yang lebih terlihat. Pada dasarnya, karyawan biasanya menjadikan atasan mereka sebagai patokan atau contoh dalam berperilaku yang benar. Tetapi, semua orang juga bisa menjadi model berperan yang positif dalam suatu organisasi. Kedua, mengkomunikasikan ekspektasi yang lebih etis. Dalam memimpin suatu organisasi, harus meminimalisir ambiguitas kepada karyawannya, yaitu dengan memberikan kode etis yang menyatakan nilai utama organisasi dan suatu peraturan yang karyawan harus ikuti. Ketiga, menyediakan pelatihan yang lebih etis. Dalam hal ini, mengadakan seminar, workshop, dan program pelatihan untuk memperkuat standar perilaku dalam suatu organisasi. Keempat, memberikan penghargaan yang beretika dan memberikan sanksi bagi yang tidak. Yaitu gimana caranya, yaitu mengevaluasi para bawahan atau karyawan dengan mengukur kesesuaian tindakan mereka dengan kode etis organisasi. Dari situ dapat diketahui mana yang beretika dan mana yang tidak. Kelima, menyediakan mekanisme perlindungan, yaitu mencari mekanisme yang formal sehingga dapat mendiskusikan dilema dan laporan perilaku yang tidak etis tanpa merasa takut dari teguran. Nah, dapat ditarik kesimpulan, suatu studi menyatakan bahwa perilaku etis maupun tidak etis bergantung kepada pimpinan teratas suatu organisasi. Karena hal tersebut akan turun kepada supervisor hingga para karyawan. Jadi suatu budaya yang etis dalam
suatu organisasi terlihat pada pimpinan teratasnya. Selanjutnya adalah positive culture. Yang pertama, membangun kekuatan karyawan. Dalam satu organisasi, harus menekankan dalam menunjukkan para karyawannya bagaimana mereka dapat mempergunakan kekuatan mereka. Menurut Peter Drucker, kebanyakan orang Amerika tidak tahu kekuatan mereka. Jika ditanya, mereka pasti akan melihat Anda dengan tatapan kosong atau menjawab dengan jawaban yang di luar konteks pertanyaannya. Pada dasarnya itu mereka kebingungan. Oleh karena itu penting bagi suatu organisasi dalam membantu para karyawannya menemukan kekuatan mereka dan bagaimana cara menggunakannya. Kedua, penghargaan daripada hukuman. Selain fokus dengan penghargaan yang ekstrinsik seperti kompensasi dan promosi, suatu organisasi melupakan penghargaan yang lebih mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu apresiasi. Dalam menciptakan budaya organisasi yang positif adalah dengan melihat para karyawan yang bekerja dengan benar dan mengapresiasikan mereka. Ketiga, mendukung vitalitas dan pertumbuhan. Budaya yang positif dalam organisasi melihat perbedaan antara pekerjaan dan karir. Hal ini tidak hanya kepada apa yang para karyawan kontribusikan kepada efektivitas organisasi, tetapi bagaimana suatu organisasi dapat menjadikan para karyawan lebih efektif secara personal dan profesional. Yang terakhir adalah mengetahui konteks luar. Dalam hal ini, organisasi harus bisa menyeimbangkan akan budaya positif dengan objektivitas organisasi. Selain itu, harus menyesuaikan dengan organisasi yang fokus kepada budaya yang lebih serius. Sebagai contoh, perusahaan Bukalapak dengan Bank BCA. Yang terakhir adalah a spiritual culture. Spiritualitas tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batin yang dibangun oleh pekerjaan bermakna yang terjadi dalam konteks komunitas. Alasan kita mempelajari spiritualitas adalah, pada dasarnya jika kita mempelajari tentang spiritualitas karyawan, maka kita dapat memahami bagaimana perilaku mereka. Alasan lain dari mempelajari spiritualitas adalah yang pertama, spiritualitas dapat melawan atau menyeimbangkan berbagai tekanan dan stres dari kehidupan yang bergejolak seseorang. Yang kedua, orang-orang selalu mencari berbagai pijakan untuk mengisi rasa kekosongan mereka. Yang ketiga, permintaan akan pekerjaan sangat dominan dalam kehidupan seseorang, tetapi mereka masih mempertanyakan arti dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir, adalah orang-orang ingin mengintegrasikan nilai kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi yang spiritual. Yang pertama adalah kemurahan hati atau benevolence. Organisasi yang spiritual mementingkan keramahan kepada satu sama lainnya, dan kebahagiaan kepada karyawan dan para stakeholders lainnya. Yang kedua adalah rasa kuat akan tujuan. Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka dengan tujuan yang bermakna, bukan hanya sekedar profit yang menjadi tujuan mereka. Yang ketiga adalah rasa percaya dan hormat. Organisasi yang spiritual dikarakteristikan dengan saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Karyawan yang diperlakukan dengan dihargai dan bernilai akan konsisten bermartabat kepada setiap individu. Yang terakhir adalah berpikiran terbuka atau open-mindedness. Organisasi yang spiritual mementingkan fleksibilitas dan kreativitas berpikir kepada karyawannya. Walaupun begitu, banyak organisasi yang tertarik untuk membangun atau mengembangkan nilai spiritualitas terhadap organisasi mereka, tetapi mereka mengalami kesusahan dalam menerapkannya. Berikut adalah cara mencapai spiritualitas dalam organisasi. Yang pertama adalah mendemonstrasikan nilai, sikap, dan perilaku yang menciptakan motivasi intrinsik. Yang kedua, mendorong karyawan agar menyadari bagaimana pekerjaan mereka dapat mencapai tempat kerja yang spiritual. Yang ketiga adalah menyediakan layanan konseling para penasihat spiritual perusahaan. Selanjutnya adalah kritik terhadap spiritualitas. Yang pertama adalah pertanyaan tentang dasar ilmiah. Ada riset yang menyatakan bahwa praktek rotasi pekerjaan dalam pusat meditasi dapat dikatakan spiritual. Yang kedua adalah penekanan pada kerohanian dapat membuat beberapa orang merasa tidak tenang. Dalam hal ini perusahaan jangan mencampurkan urusan spiritual ke dalam pekerjaan jika dikaitkan mengenai agama dan ketuhanan. Tetapi akan lebih baik jika spiritual dikaitkan dengan memberikan makna dan tujuan pekerjaan mereka tersebut. Yang terakhir adalah spiritualitas dan profit merupakan keresahan manajer dan investor. Suatu studi menyatakan bahwa organisasi yang menyediakan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan spiritualitasnya memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang yang tidak. Selain itu, spiritualitas dalam organisasi memiliki keterkaitan dengan kreativitas, kepuasan karyawan, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasi. Yang terakhir adalah masalah dalam budaya organisasi. Yang pertama adalah perilaku atau behaviors. Membangun budaya pada umumnya merupakan praktek aktualisasi nilai organisasi. Tetapi hal yang paling fundamental adalah perilaku para pemimpinnya, yaitu bagaimana mereka menerapkan nilai organisasi tersebut.
Semua karyawan melihat apa yang dilakukan pemimpinnya. Jika pemimpin tidak menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan, maka nilai-nilai tersebut juga tidak berarti. Yang kedua adalah sistem. Setiap proses yang dibuat, setiap sistem yang dipasang, setiap teknologi yang digunakan, setiap struktur yang dirancang, setiap jabatan yang diberikan akan memperkuat budaya atau sebaliknya. Ada 5 hal penting dalam sebuah sistem budaya, yaitu proses perekrutan, strategi dan penetapan tujuan, penilaian, pengembangan, dan penghargaan. Budaya yang baik akan mengatur semua proses tersebut sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk organisasi. Yang terakhir adalah praktis atau praktek. Praktek di sini mencakup semua agenda perusahaan, rapat yang berjalan, proses umpan balik, hingga bagaimana keputusan dibuat. Praktek perlu berubah ketika perusahaan berubah seiring pertumbuhannya, reorganisasi, atau menghadapi ancaman baru.